Malam itu suasana pondok pesantren Lirboyo, Kediri, terasa tidak seperti biasanya. Ribuan santri berkerumun di halaman utama, wajah mereka tegang, sebagian memegang ponsel, menatap layar dengan ekspresi marah bercampur heran. Sebuah tayangan di salah satu stasiun televisi nasional, Trans 7, menayangkan acara yang dianggap melecehkan simbol pesantren dan ulama. Lihat itu, Gus. Mereka bilang santri itu jadi budak para ulama. Seru salah satu santri muda dengan nada geram. Gus Habib, santri senior yang disegani, menggenggam tasbihnya kuat-kuat. Ini sudah keterlaluan, kalau kita diam, siapa yang akan membela kehormatan pesantren? Katanya lirih tapi tajam. Malam itu, berita dari layar kecil di kamar santri menjadi percikan api yang membakar semangat ribuan orang. Keesokan harinya, di aula besar pondok, ribuan santri berkumpul. Kiai Zainuddin, pengasuh pondok, berdiri dengan wajah teduh. Anak-anakku, kita tidak diajarkan marah dengan api. Tapi kita juga tidak boleh diam ketika kebenaran diinjak-injak. Jika kalian ingin menyampaikan protes, lakukan dengan adab, bukan amarah, ujarnya dengan suara bergetar. Namun semangat santri sudah membara. Mereka berencana berangkat ke Jakarta, ingin menemui pihak Trans 7 secara langsung. Pagi itu, ratusan bus terparkir di depan gerbang pesantren. Spanduk besar bertuliskan, Santri Lirboyo bela ulama, bela pesantren. Berkibar di angin pagi. Ribuan santri, berpakaian putih dengan sorban hijau, melantunkan solawat serempak. Suara itu menggema, menembus langit Kediri. Warga sekitar hanya bisa menatap haru. Semoga kalian dilindungi Allah, ucap salah satu ibu sambil mengusap air mata ketika rombongan bus mulai bergerak menuju Jakarta. Perjalanan memakan waktu berjam-jam. Di setiap rest area, masyarakat yang melihat rombongan santri berhenti, menyapa, bahkan memberi bekal makanan. Subhanallah, dari Lirboyo ke Jakarta cuma untuk menegur televisi, kata seorang sopir truk tertegun. Tapi di tengah perjalanan, beberapa bus dihadang hujan deras dan badai angin di tol Cikampek. Santri tetap melantunkan doa dan zikir. Kabar ribuan santri menuju ibu kota menyebar cepat di media sosial. Santri Lirboyo bergerak dan Trans 7 minta maaf menjadi trending topik. Pihak kepolisian menyiapkan pengamanan khusus di sekitar gedung Trans 7 di Mampang, Jakarta Selatan. Malam itu, Jakarta bersiap menyambut gelombang hijau yang datang dengan tekad membela kehormatan pesantren. Pagi hari, ribuan santri tiba di depan gedung Trans 7. Mereka tidak membawa senjata, hanya membawa spanduk, bendera NU, dan suara solawat. Pimpinan Trans 7 panik, siaran dihentikan sementara. Beberapa tokoh agama dan aparat mencoba menenangkan massa. Namun para santri tetap menuntut satu hal, permintaan maaf terbuka atas tayangan yang menyinggung pesantren. Perwakilan santri, termasuk Gus Habib, diterima oleh pimpinan stasiun. Suasana rapat tegang. Kami tidak bermaksud menghina, ujar salah satu eksekutif televisi. Kalau begitu, buktikan dengan tindakan. Jangan biarkan media jadi alat untuk merendahkan yang menegakkan moral bangsa, jawab Gus Habib tegas. Akhirnya, pihak Trans 7 setuju untuk membuat permintaan maaf resmi di siaran langsung nasional malam itu juga. Malamnya, jutaan mata menyaksikan pembawa acara Trans 7 berdiri dengan wajah tegang. Atas tayangan kami yang menyinggung perasaan para santri dan umat, kami memohon maaf sebesar-besarnya, katanya. Di Pondok Lirboyo, santri menundukkan kepala sambil berdoa. Kiai Zainuddin tersenyum tipis. Inilah adab santri, tegas tapi tetap santun, ujarnya pelan. Kisah, ribuan santri geruduk Trans 7, menjadi berita nasional. Media luar negeri pun memberitakan bagaimana ribuan pemuda religius bisa bergerak dengan tertib menuntut keadilan moral. Banyak orang mulai kembali menghormati dunia pesantren, menyadari bahwa santri bukan sekadar belajar agama, tapi juga penjaga kehormatan bangsa. Beberapa minggu kemudian, Gus Habib diundang menjadi narasumber di acara televisi. Ia menatap kamera dan berkata, "Santri tidak anti hiburan, tapi kami ingin hiburan yang beradab. Karena negeri ini besar bukan karena tawa, tapi karena akhlak." Suara tepuk tangan bergemuruh di studio. Dan sejak malam itu, Trans 7 mulai membuat segmen khusus tentang kehidupan pesantren, sebagai bentuk penghormatan dan pembelajaran.